Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok desain yourbook.co akan mempresentasikan bisnis plan kelompok kami. Bisnis plan ini disusun oleh Sabila Ali, Ananda Husni, Ilham Fajar, Azhar Mubiaring, dan Maude Intan. Yang pertama, pendahuluan mengenai bisnis desain yourbook.co. Latar belakang, dalam bidang akademik, umumnya masih memakai buku tulis sebagai rujukan utama. Oleh karena itu, mau tidak mau, pelajar harus akrab dengan buku tulis. Buku tulis digunakan untuk merangkum atau menulis hal-hal yang penting dalam sebuah mata kuliah. Jadi, kami memperkenalkan pengganti buku tulis yang lebih modern, yaitu binder. Binder bisa digunakan para pelajar dan mahasiswa untuk mencatat pelajaran. Alangkah lebih praktis jika kita menulis atau merangkum menggunakan binder. Dengan alasan tersebutlah, kami mencari ide usaha untuk membangun dan menciptakan peluang usaha meski itu skala kecil-kecilan. Mencari ide usaha yang tepat yang dimaksud di sini adalah mencari jenis bisnis yang sesuai kemampuan kita, namun juga sangat dibutuhkan pasar. Maka, kami ingin membuka usaha desainyourbook.co untuk dikembangkan menjadi usaha besar. Dengan adanya produk binder ini, diharapkan bisa menjadi alternatif untuk mengganti buku tulis bagi para pelajar untuk melatih kemampuan menulisnya dan juga mengurangi penggunaan kertas. Tujuan dari pembuatan bisnis desain yourbook.co ini untuk memberikan pengalaman kepada konsumen dalam menulis menggunakan buku yang sesuai dengan kebutuhannya, terutama dengan desain yang dipilih dan dimodifikasi sesuai dengan selera konsumen itu sendiri. Maka akan meningkatkan motivasi untuk mengerjakan tugas, pekerjaan, atau berkarya. Selanjutnya yakni manfaat. Yang pertama, dapat membantu para konsumen untuk mendapatkan produk notebook yang memiliki kualitas yang baik dari segi kerapihan, ketahanan, serta kualitas kertas. Yang kedua, dapat memberikan pelayanan jasa berupa referensi desain produk, atau konsumen dapat memilih sendiri desain apa yang mereka mau. Yang ketiga, yakni notebook dapat dijadikan sebagai catatan harian atau juga bisa sebagai kenangan di hari esok. Yang keempat, notebook dapat dijadikan sebagai pengingat hal-hal penting dari catatan-catatan yang dihasilkan dari tiap lembarnya. Dan yang terakhir, dapat digunakan sebagai rangkuman pembelajaran guna memudahkan untuk mencatat dan menghafal intisari dari tiap pelajaran. Yang selanjutnya visi dan misi. Visi dari desain yourbook.co yakni menjadi pelopor perusahaan yang penyedia jasa terbaik dalam aspek produk dan layanan guna memberikan timbal balik positif kepada konsumen seperti perasaan percaya, praktis, dan juga nyaman dalam pembelian produk. Dan misinya yakni yang pertama pelayanan super cepat kepada konsumen, yang kedua desain yang ramah dan tidak mengandung unsur sara, dan yang terakhir kualitas produk yang terbaik. Selanjutnya, yang kedua yakni analisis utama. Deskripsi produk. Perusahaan desain yourbook.co adalah perusahaan yang bergerak pada bidang penjualan produk berupa penjualan custom notebook. Produk yang kami buat merupakan produk yang memiliki kualitas yang baik dari segi kualitas barang, ketahanan, kerapian, serta hasil printing yang dihasilkan permintaan konsumen kami. Perusahaan kami akan memberikan pelayanan dan kesigapan yang baik di dalam menjalankan operasionalnya, sehingga dapat memberikan kepuasan serta menciptakan hubungan timbal balik yang baik antara kami dengan para konsumen. Di sisi lain, dengan kami memberikan kesigapan dan pelayanan yang baik, dapat membawa perusahaan kami untuk lebih dikenal oleh konsumen baru lainnya, dan dapat memberikan peluang untuk konsumen melakukan repeat order pada produk kami. Dan keunggulan dari produk kami yakni praktis dan mudah dalam proses pembelian, berguna sebagai kado untuk seseorang, dan dapat custom sesuai dengan keinginan konsumen. Analisa SWOT. Yang pertama ada strength, dapat mengcustom sesuai dengan keinginan dan kenyamanan konsumen, praktis dan mudah dalam proses pembelian melalui online shop maupun COD di area sekitar, berguna sebagai kado maupun pemberian untuk seorang buah hati, bisa dipergunakan bagi seluruh masyarakat baik kalangan muda sampai tua. Terus ada opportunity, dapat dijual sebelum anak-anak dari
dapat dijual sebelum anak-anak dari kalangan sekolah maupun perkuliahan masuk pembelajaran sekolah, bekerja sama dengan toko-toko besar yang menjual peralatan alat tulis, banyak reseller di tiap daerah yang dapat membantu menjual notebook. Terus ada weakness, desain notebook hanya sekali dan penulisannya tidak dapat diubah, bahan dari produk mudah terkena air sehingga cepat rusak, pemalsuan produk karena produk mudah untuk ditiru oleh kompetitor. Terus ada treat, kompetitor menjual dengan harga yang lebih murah, banyak banyak kompetitor yang menjual dengan kualitas yang lebih baik dan tahan air, terus kompetitor yang memiliki pengikut lebih dan banyak dikenal masyarakat, banyak yang sudah menggunakan teknologi yang lebih modern sehingga pengerjaannya lebih cepat. Terus dari aspek pemasaran, konsumen yang menggunakan notebook cukuplah besar, konsumen sebagai pengguna pengguna produk yang menjadi target pemasaran adalah pelajar dan mahasiswa, yakni kisaran usia 14 hingga 25 tahun. Karena biasanya kalangan pada usia tersebut menggunakan notebook untuk mencatat yang mengikuti perkembangan zaman saat ini dan suka mengekspresikan diri melalui gambar pada binder mereka. Strategi pemasaran. Saat ini hampir semua orang eksis dalam dunia maya, dengan itu kami memilih untuk memasarkan produk kami melalui media sosial. Kami melakukan promosi produk dengan cara endorsement, konten, dan giveaway. Lalu kami juga melakukan promosi dengan pihak lain melalui sponsor dan kolaborasi dengan tujuan agar pihak lain dapat membantu perusahaan untuk lebih dikenal masyarakat melalui media pihak tersebut dan relasi yang akan terjalin. Dan juga kami mempromosikan produk kami dengan cara membagikan foto produk kami dan memberikan informasi tentang produk kami di sosial media seperti Twitter, Facebook, dan Instagram agar masyarakat tertarik untuk membeli produk kami. Selain itu, kami juga memasarkan produk melalui marketplace dan melakukan keyword dan promo agar eksistensi produk semakin meningkat. Strategi perusahaan. 1. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi customer, sehingga para pelanggan akan selalu memberi penilaian yang baik pada perusahaan kami. 2. Memberikan pelayanan terbaik dengan cara memberikan produk yang berkualitas. 3. Menggunakan strategi pre-order dalam mencari modal sehingga keuangan perusahaan bisa stabil. 4. Di kemudian hari, perusahaan kami berusaha memberikan inovasi produk untuk konsumen dengan menyesuaikan tren sehingga semakin banyak variasi yang akan kami tawarkan. Proses pembuatan. Waktu dan tempat. Home industry, salah satu pemilik usaha. Alat dan bahan, 1. Kertas hardcover, 2. Kertas isian, 3. Jilid spiral, 4. lem, 5. gunting, 6. Plastik kemasan. Prosedur, 1. Pembuatan desain katalog cover, 2. Penyesuaian desain dengan ukuran dan jenis kertas, 3. Cetak cover dan potong kertas, 4. Penjilitan buku. Kebutuhan investasi dan biaya operasional. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan terkait kebutuhan-kebutuhan apa aja yang ada di desainyourbook.co. Yang pertama di sini ada kebutuhan investasi. Di sini kebutuhan investasi sendiri menunjukkan besar kebutuhan pembiayaan atau investasi yang dibutuhkan untuk jangka panjang. Contohnya sebagai berikut. Contohnya kebutuhannya ada 4. Yang pertama kertas isian, hardcover, jilid spiral, dan yang terakhir ada lem. Untuk satuannya sendiri di sini ada rim untuk kertas isian, lembar untuk hardcover, kemudian jumlah per buah untuk jilid spiral dan lem. Kemudian jumlahnya di sini untuk kertas isian ada 4, hardcovernya ada 40, jilid spiral ada 20, dan yang terakhir lem sebanyak 1 buah. Untuk harga satuannya sendiri di sini kertas isian seharga 35.000, untuk hardcovernya 2.000, jilid spiral 2.000, dan lem 7.000. Maka harga totalnya yakni jumlah dikalikan dengan harga satuan. Maka dapat diketahui bahwa kertas isian totalnya sebesar 140.000, hardcover 80.000, jilid spiral 40.000, dan lem sebesar 7.000. Untuk alatnya sendiri di sini ada gunting. Untuk satuannya sendiri sejumlah 1 buah. Maka dapat diketahui harga satuannya 15.000 dan harga totalnya 15.000. Dan yang selanjutnya di sini ada kemasan.
Yang pertama di sini ada plastik kemasan untuk satuannya lembar, untuk jumlahnya sendiri 20, harga satuan 1.000, maka totalnya sebesar Rp20.000. Bisa di next. Kemudian selanjutnya di sini ada biaya praoperasional. Praoperasional sendiri dipergunakan pada saat awal pembuatan usaha ini. Biaya digunakan untuk mencoba barang yang akan digunakan secara permanen. Praoperasional sebagai berikut. Untuk tabelnya sendiri ada jasa, biaya satuan, dan biaya total. Untuk jasanya sendiri di sini ada potong kertas, cetak hardcover, kemudian ada jilid. Untuk satuannya sendiri di sini sebanyak 20 untuk potong kertas, cetak hardcover 20, dan jilid 20. Sehingga dapat diketahui biaya tiap satuannya. Yang pertama 5.000 untuk potong kertas, cetak hardcover Rp500, jilid Rp1.000. Sehingga dapat diketahui biaya totalnya 100.000 untuk potong kertas, 10.000 untuk cetak hardcover, dan untuk jilidnya sebesar Rp20.000. Dan yang terakhir di sini ada promosi. Promosi di sini yakni melakukan iklan atau promosi pada sosial media. Untuk satuannya sendiri, promosinya dilakukan bulanan. Untuk biayanya sendiri sebesar Rp50.000, maka dapat diketahui total biayanya sebesar Rp50.000. Bisa di next. Selanjutnya di sini resume keuangan kebutuhan modal. Di sini ada beberapa terkait kebutuhan modal seperti yang sudah dimasukkan pada rincian sebelumnya. Ini ada kertas isian, hardcover, jilid spiral, dan lem. Kemudian seperti alat juga tadi udah saya jelaskan, yakni gunting, dan untuk kemasannya di sini ada plastik kemasan, dan untuk jasa dan promosi, untuk jasanya potong kertas, kemudian cetak hardcover, jilid, dan yang terakhir promosi, yakni promosi pada iklan sosial media. Jadi untuk resume pada rincian-rincian sebelumnya ini disatukan semua sehingga dapat diketahui rincian untuk resume keuangan kebutuhan modal seperti itu. Bisa dilanjut. Baik, maka dapat diketahui untuk harga pokok penjualan. Yang pertama di sini total kebutuhan, maka dapat diketahui total biayanya sebesar Rp482.000 dengan persen keuntungan sebesar 30%, maka dapat diketahui hasilnya sebesar Rp144.600, sehingga totalnya dapat diketahui Rp626.600. Sehingga dapat diketahui HPP atau harga pokok penjualannya sebesar Rp31.330. Kemudian HPP pembulatannya sebesar Rp31.500. Baik, untuk BEP-nya sendiri di sini perhitungan BEP. BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi kontribusi margin perkemasan dibagi harga kemasan. Dapat diketahui BEP-nya sebesar 15,3846153,846. Maka dapat dibulatkan sebesar BEP pembulatannya sebesar 15 kemasan. Untuk sales and profit dapat diketahui tabel-tabel berikut berupa keterangan jumlah dalam satuan unit harga total. Kemudian di sini ada pengeluaran. Pengeluaran di sini yakni produksi 20 kemasan sebesar 482.000 dan pemasukan di sini ada penjualan dengan satuan 20 unit dengan harga Rp31.500, maka dapat diketahui totalnya sebesar Rp630.000, sehingga dapat diketahui untuk keuntungan dari perusahaan sebesar Rp148.000. Baik, bisa dilanjut. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk slide selanjutnya yaitu penutup. Next. Untuk kesimpulannya sendiri, desain your book itu merupakan usaha yang sangat berpeluang dalam bidang jasa. Selain praktis dan juga mudah, usaha ini juga dapat membantu para desainer sebagai wadah dalam berinovasi melakukan karyanya, serta membantu para UMKM percetakan di bidangnya. Seiring berjalannya waktu, kami akan berusaha untuk selalu memberikan kontribusi terbaik dalam mengembangkan bisnis kami. Maka dari itu, diperlukan ketekunan dan keuletan
dalam proses pengembangan suatu bisnis. Kemudian untuk sarannya sendiri di sini berdasarkan kesimpulan di atas, maka perencanaan bisnis di Senior Book dapat direalisasikan menjadi bisnis yang nyata untuk kepentingan pribadi ataupun untuk dijual kepada konsumen dalam bentuk notebook. Selain itu juga dapat digunakan oleh orang lain sebagai pembanding, acuan, ataupun referensi dalam pembuatan perencanaan bisnis yang serupa ataupun yang berbeda. Dan juga untuk membuat suatu bisnis diperlukan rencana yang matang agar tidak terjadi kesalahan dalam memulai. Next. Kemudian di sini juga terdapat layout dari bisnis model canvas atau BMC dari Design Your Book. Di sini yang pertama yaitu mengenai key partner. Untuk key partnernya sendiri di sini kami menggunakan toko percetakan dan toko alat tulis sebagai partner yang akan kita ambil nantinya untuk membuat Design Your Book. Kemudian di sini key activities-nya ini kami menyediakan desain, melakukan percetakan kertas, pengeditan, dan menyediakan ukuran kertas notebook. Kemudian terdapat juga key resources. Untuk key resources-nya sendiri di sini kami menggunakan tenaga kerja. Kemudian asetnya di sini kami menggunakan aplikasi Instagram, Shopee maupun Tokopedia. Kemudian dari segi finansialnya itu menggunakan metode pembayaran cash maupun debit. Dan kita juga bisa melakukan COD atau bertemu. Kemudian selanjutnya itu value proposition. Nah, untuk value-nya dari Design Your Book sendiri, di sini merupakan penjualan produk barang berupa penjualan custom buku, notebook. Produk yang kami buat di sini merupakan produk yang memiliki kualitas yang baik dari segi kualitas barang, ketahanan, kerapian, serta hasil printing yang dihasilkan permintaan konsumen. Kemudian di sini terdapat juga customer relationship. Untuk online-nya di sini mayoritas dari customer-nya sendiri itu lebih dominan bisa mengecek Design Your Book melalui platform Twitter, Facebook, Instagram maupun TikTok. Untuk offline-nya sendiri di sini kami bisa melakukan exhibition atau pameran. Kemudian terdapat juga customer segment. Untuk customer segmentnya di sini ditujukan pada anak sekolahan, mahasiswa, pekerja serta masyarakat yang membutuhkan notebook sebagai kebutuhan menulis dalam aktivitas keseharian. Kemudian untuk channelnya sendiri di sini kami menggunakan strategi direct marketing, email marketing, affiliate marketing maupun multi level marketing. Kemudian untuk cost structure-nya sendiri di sini biaya yang digunakan untuk membuat beberapa hal dalam Design Your Book itu yang pertama mengenai pembayaran kertas. Kemudian pembayaran pemasaran IG Ads dan lain-lain, sewa desainer profesional, kemudian pembayaran operasional tempat, kemudian ada pembayaran tambahan desain fisik notebook. Untuk revenue streams-nya sendiri di sini kami memiliki revenue itu penjualan ya. Nah, itu pendapatan dari penjualan notebook itu sendiri, kemudian pendapatan dari strategi affiliate marketing, kemudian COD ongkos kirim antar Surabaya, kemudian ada pendapatan dari multi level marketing. Nah, sekian dari BMC, kemudian di sini juga terdapat lampiran dari bisnis kami. Kemudian next. Nah, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.